Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Abu DABIT tentang bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain karya DALECARNAGI. Jangan lupa SUBCRIBE dan ikuti sampai selesai channel ini serta jangan lupa siapkan kopi, makanan ringannya, buku dan ballpoint untuk mencatat yang penting-penting. Jika Anda belum memahami isinya disarankan untuk mengulang kembali dan jangan melanjutkan ke bab berikutnya agar tidak gagal paham. Bagian 1 Teknik-teknik dasar dalam menangani manusia bab 1, jika Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Pada tanggal 7 Mei tahun 1931, perburuan penjahat paling sensasional di kota New York yang pernah dikenal akhirnya sampai pada klimaksnya. Setelah berminggu-minggu pencarian, Crowley C. 2 senjata, sang pembunuh, perampok bersenjata yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras berada dalam posisi bertahan, terjebak dalam apartemen kekasihnya di West End Avenue. 150 polisi dan detektif mengepung tempat persembunyiannya. Mereka membuat lubang-lubang di atap, mereka berusaha memancing keluar Crowley, si pembunuh polisi, dengan gas air mata. Kemudian mereka menyiapkan senapan mesin di gedung-gedung di sekitarnya, dan selama lebih dari 1 jam area pemukiman New York dipenuhi suara letusan senjata. Crowley merangkak di belakang kursi, membalas tembakan polisi tanpa henti. 10.000 orang tercekam menyaksikan pertempuran ini. Belum pernah kejadian seperti ini terjadi di pinggir jalan New York. Ketika Crowley tertangkap, Komisaris Polisi E.P. Mulrooney menyatakan bahwa si bandit, 2 senjata, merupakan salah satu kriminal paling berbahaya yang pernah tercatat sejarah New York. Dia akan membunuh, ujar sang komisioner, hanya karena jatuhnya sehelai bulu. Namun bagaimana Crowley C. 2 senjata, memandang dirinya sendiri? Kita tahu, karena tatkala polisi memberondong apartemennya, dia menulis sepucuk surat yang ditujukan untuk mereka yang berkepentingan. Ketika dia menulis, darah mengalir dari lukanya meninggalkan jejak merah di kertas. Dalam suratnya itu, Crowley berkata, di balik pakaian saya ada sebuah hati yang letih, tetapi sebuah hati yang baik yang tidak tega melukai siapapun. Beberapa saat sebelum hal ini terjadi, Crowley baru saja mengadakan pesta kencan dengan pacarnya di pinggir kota Long Island. Tiba-tiba seorang polisi muncul menghampiri mobilnya dan berkata, "Coba saya lihat surat izin mengemudi Anda." Tanpa berkata sepatah pun, Crowley menarik picu senjatanya dan menembak polisi itu hingga bermandikan darah. Tatkala polisi yang menjadi korban itu jatuh, Crowley melompat keluar mobil, merampas senjatanya, dan menembakkan sebutir peluru lagi ke tubuh tak berdaya itu. Itulah si pembunuh yang berkata, di balik pakaian saya ada hati yang letih, tetapi sebuah hati yang baik, hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Crowley dihukum mati di kursi listrik. Begitu dia tiba di penjara Sing Sing, apakah dia berkata, inikah yang saya peroleh karena membunuh orang-orang? Tidak, dia berkata, ini yang saya peroleh karena membela diri. Hal penting dari kisah ini adalah, Crowley C. 2 senjata, tidak menyalahkan dirinya sama sekali. Apakah itu sikap yang tidak biasa di antara para kriminal? Jika Anda mengira begitu, dengarkan ini, saya sudah melewatkan tahun-tahun dalam hidup saya memberi orang-orang kesenangan, membantu mereka menikmati hidup, dan yang saya peroleh adalah perlakuan kejam, sebagai orang yang dicari-cari. Itu yang diucapkan Al Capone. Ya, musuh masyarakat paling terkenal, pemimpin geng paling kejam yang pernah membantai Chicago. Capone tidak mengutuk dirinya. Dia sebenarnya menganggap dirinya sebagai dermawan-dermawan yang tidak dihargai dan dimengerti secara keliru. Demikian pula dengan Dutch Schultz sebelum dia terkena tembakan seorang bandit di Newark. Dutch Schultz, salah satu penjahat paling terkenal di New York, mengatakan dalam suatu wawancara yang dimuat di surat kabar bahwa dia seorang dermawan publik. Dia percaya itu.